Wilayah abadi glasial utara. Han Li meluangkan waktu sejenak untuk memeriksa sekelilingnya, dan baru kemudian dia menemukan bahwa dia sedang berbaring di sebuah kolam persegi kecil dengan panjang sisi beberapa kaki. Air di kolam itu hangat dan berwarna putih susu, dan itu menyuntikkan kehangatan yang menyenangkan ke dalam tubuhnya. Hehe, wilayah abadi Gletser Utara adalah salah satu dari 4 wilayah abadi utara dari alam abadi sejati. Saya yakin Anda akan segera membiasakan diri dengan wilayah ini. Bolehkah saya menanyakan nama Anda, rekan Dawis? Platform kenaikan abadi ini adalah di daerah yang sangat terpencil, dan sangat jarang rekan-rekan Taois dari alam bawah naik ke tempat ini, tanya pemuda itu sambil tersenyum. Saya Han Li, dan saya naik dari alam roh. Jadi ini adalah platform kenaikan abadi. Sepertinya tidak ada orang lain di sini selain Anda. Han Li menekan telapak tangannya dengan lembut ke dasar kolam, dan dia segera terbang keluar dari air. Kilatan cahaya biru kemudian menyapu tubuhnya, dan dia benar-benar kering lagi. Pada titik ini, dia sudah memastikan bahwa harta penting di tubuhnya, seperti 5 gunung ekstrim terpadu dan botol pengendali surga, aman dan sehat. Namun, Moguang dan semua yang ada di kantong binatang rohnya menjadi benar-benar tidak responsif. Tempat ini adalah platform yang sangat sederhana, dan kolam itu terletak di tengah platform, yang diselimuti oleh penghalang cahaya biru. Di luar penghalang cahaya, salju turun dengan lebat dan cepat. Ini adalah dunia salju dan es yang tembus cahaya. Alis Gao Seng sedikit berkerut setelah mendengar ini, tetapi alisnya menjadi halus lagi segera setelahnya. Begitu, jadi itu rekan Taois Han. Agak merepotkan bahwa kamu berasal dari alam roh. Sayangnya, ada banyak alam bawah yang diberi nama alam roh oleh penghuninya. Bagaimanapun, aku akan daftarkan saja kamu di bawah alam roh acak. Para petinggi biasanya tidak akan memeriksa catatan ini. Jadi, dia membuat gerakan meraih dengan kedua tangan, dan sebuah buku giok tembus pandang dan kuas perak besar muncul di genggamannya sebelum dia mulai dengan cepat menulis sesuatu di buku itu. Han Li sedikit bingung dengan situasinya saat ini, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah saat dia menunggu dengan sabar di tempat. Beberapa saat kemudian, baik buku giok dan sikat perak menghilang bersamaan di tengah kilatan cahaya dari tangan Gao Seng, dan mereka digantikan oleh lencana giok keunguan emas tipis, yang dia serahkan kepada Han Li sambil tersenyum. Alih-alih langsung menerima lencana itu, Han Li bertanya, bolehkah saya bertanya apa ini? Ini adalah lencana keabadian Anda, sesuatu yang diterima setiap keabadian yang naik setelah pendaftaran. Dengan lencana ini, Anda akan dapat memasuki salah satu kota besar abadi tanpa diperiksa. Selain itu, lencana ini akan memberi Anda akses gratis ke beberapa tempat khusus. Hehe, ini adalah manfaat yang hanya dapat dinikmati oleh makhluk abadi yang naik seperti Anda. Makhluk abadi lokal seperti kita tidak memiliki akses ke hal-hal ini, Gao Seng menjelaskan dengan nada iri dalam suaranya. Oh, kenapa begitu? Han Li bertanya dengan ekspresi terkejut. Alam abadi sejati hampir tak terbatas, dan ada triliunan demi triliunan abadi lokal. Namun, ada sangat sedikit abadi yang telah naik melalui kekuatan mereka sendiri. Meskipun demikian, jumlah abadi tingkat tinggi di setiap wilayah abadi hampir terbagi rata di antara makhluk abadi yang naik dan abadi. Saya yakin Anda mengerti apa artinya ini, kan? Rekan Daois Gao Seng menjawab sambil tersenyum. Begitu, aku mengerti sekarang. Kalau begitu, aku akan dengan senang hati menerima lencana ini. Han Li mengangguk sebagai tanggapan dengan ekspresi tercerahkan sebelum mengangkat tangan untuk menerima lencana giok emas keunguan. Dia melihat ke bawah ke lencana untuk menemukan bahwa ada potret seluruh tubuh yang sangat hidup yang identik dengan dirinya terukir di permukaannya, dan kata naik tertulis di sebelah namanya dalam teks segelemas. Han menyimpan lencana batu giok di lengan bajunya, lalu tersenyum ketika dia bertanya, kamu tampaknya sangat akrab dengan alam abadi sejati, Saudara Gao, bolehkah aku bertanya siapa petinggi yang kamu maksud? Tidak perlu bagimu untuk menanyakan itu, Saudara Han, kamu akan memiliki pemahaman kasar tentang alam abadi sejati setelah kamu memeriksa semua yang tercatat dalam kristal memori ini, jawab Gao Seng sambil mengangkat tangan untuk melemparkan kristal biru ke Han Li. Terima kasih, Saudara Gao,
Han Li menangkap kristal itu dengan ekspresi bersyukur, lalu menempelkannya ke dahinya, dengan cepat mempelajari cara menggunakan kristal itu. Segera, indera spiritualnya telah memasuki kristal. Hanya setelah sekitar 15 menit berlalu, Han Li mengeluarkan kristal dari dahinya, dan dia berkata, begitu, jadi alam abadi sejati telah dipecah menjadi wilayah abadi yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya diawasi oleh istana abadi. Itu cukup menarik. Apakah mereka hanya bertanggung jawab atas pengawasan? Apakah mereka tidak menguasai wilayah abadi? Ekspresi aneh muncul di wajah Gao Seng setelah mendengar ini, dan dia berkata, kamu adalah pembelajar yang cepat, rekan Taois. Apakah kamu tertarik untuk mendengar tentang keadaan alam abadi sejati saat ini? Tolong beritahu saya, saudara Gao. Han Li mengepalkan tangannya saat dia memasang ekspresi serius. Tidak perlu terlalu sopan, rekan Taois Han. Situasi di alam abadi sejati agak berbeda dari alam bawah. Secara teknis, wilayah abadi seharusnya tunduk pada aturan istana abadi, tetapi dalam kenyataannya, setiap wilayah abadi memiliki banyak kekuatan yang tidak berada di bawah istana abadi. Faktanya, ada beberapa kekuatan tangguh yang bahkan lebih kuat daripada istana abadi wilayah abadi mereka. Namun, tingkat keteraturan tertentu perlu dipertahankan di true alam abadi untuk menghindari bencana, jadi secara resmi, setiap wilayah abadi berada di bawah yurisdiksi istana abadi. Tentu saja, istana abadi ini sendiri juga merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Jika tidak, mereka tidak akan berada di posisinya. Mereka yang bertanggung jawab atas istana abadi umumnya cukup cerdas dan menahan diri dari memprovokasi kekuatan yang sama atau bahkan lebih tangguh daripada istana abadi, jadi alam abadi sejati saat ini relatif damai. Selama Anda tidak melanggar hukum alam, Anda akan dapat menjalani kehidupan yang bebas dan santai. Sebagai makhluk abadi yang naik, situasi Anda akan sedikit berbeda dari makhluk abadi lokal. Kamu telah melampaui kesusahan kilat selama kenaikanmu, dan energi dengan tubuhmu sudah mulai berubah, memungkinkanmu untuk menerima kekuatan spiritual abadi, tetapi proses konversi kemungkinan besar akan membutuhkan beberapa abad untuk diselesaikan. Jika aku jadi kamu, saya pasti akan memilih untuk bergabung dengan kekuatan tingkat pertama di wilayah abadi ini dan hanya mempertimbangkan hal-hal lain setelah energi Anda sepenuhnya diubah. Jika tidak, untuk seseorang seperti Anda yang baru saja tiba di alam abadi sejati, hanya kristal roh abadi, Anda harus mengeluarkan biaya setiap hari dengan biaya yang cukup besar, jelas Gao Seng. Ekspresi kontemplatif muncul di wajah Han Li saat dia mendengarkan penjelasan Gao Seng. Terima kasih atas bimbingan Anda, saudara Gao. Dilihat dari nada bicara Anda, saya kira Anda bukan dari istana abadi, kata Han Li sambil tersenyum. Anda telah melihat melalui saya, rekan Taois Han. Saya memang bukan dari istana abadi. Sebaliknya, saya dari Aula Batu, dan saya hanya di sini karena saya memenuhi beberapa tugas yang dimiliki Aula Batu menugaskan saya. Jika Anda bersedia bergabung dengan Balai Batu kami, maka Anda akan disambut dengan tangan terbuka. Balai Batu kami tidak hanya dapat menawarkan semua manfaat yang dapat diberikan oleh kekuatan lain, saya dapat membuat keputusan untuk memungkinkan Anda untuk memilih seni kultivasi abadi tingkat tinggi yang Anda sukai dari pavilion penskalaan surga Balai Batu kami, kata Gao Seng sambil tersenyum, tidak berusaha menyembunyikan niatnya. Seni kultivasi abadi Han Li mengulangi saat matanya sedikit menyipit. Seperti namanya, seni kultivasi abadi adalah seni kultivasi untuk keabadian sejati. Hanya dengan menggunakan seni kultivasi kaliber ini, seseorang dapat memperbaiki kekuatan spiritual abadi, memungkinkan keabadian tingkat rendah untuk maju menjadi keabadian tingkat tinggi. Namun, sebagian besar seni kultivasi abadi tingkat rendah dan menengah hanya akan menghasilkan satu atau dua peringkat kemajuan dalam kultivasi seseorang setelah penguasaan penuh. Pada saat itu seni kultivasi baru harus dipilih untuk melanjutkan kemajuan. Hanya seni kultivasi abadi tingkat tinggi dari kekuatan besar dapat memungkinkan makhluk abadi sejati untuk berkultivasi ke tingkat yang sangat tinggi. Hanya sangat jarang Anda akan melihat seni kultivasi sekaliber itu beredar di dunia luar, dan bahkan jika ada beberapa yang beredar, itu hanya yang berkualitas rendah, jelas Gao Seng. Oh,
Apakah tidak ada seni kultivasi yang langsung naik ke tingkat Dao Patriarch? Han Li bertanya. Ekspresi aneh muncul di wajah Gao Seng setelah mendengar ini, tapi dia kemudian tertawa terbahak-bahak sebelum memberikan penjelasan. Patriarch Dao. Haha, kamu pasti berani bermimpi, rekan Daois Han. Sayangnya, bahkan 10 kitab suci legendaris dari alam abadi sejati tidak akan mengizinkanmu untuk berkultivasi langsung ke tingkat Dao Patriarch. Saat ini, ada beberapa ratus yang diketahui Dao Patriarch di alam abadi sejati, dan masing-masing dari mereka harus menanggung kesengsaraan dan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya sambil juga menghadapi peluang luar biasa ajaib untuk mencapai basis kultivasi mereka. Bahkan seni kultivasi abadi yang paling kuat hanya dapat memungkinkan seseorang untuk berkultivasi ke tahap zenit tinggi, yang tepat di bawah panggung Patriarch Dao. Sejak saat itu, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Han Li tidak terkejut mendengar ini, dan dia mengangguk sebagai jawaban sebelum bertanya, sepertinya menjadi seorang Dao Patriarch hampir tidak mungkin. Bolehkah saya bertanya berapa banyak peringkat kultivasi abadi yang ada di bawah Zenith Stage? Meskipun kita semua secara kolektif disebut sebagai makhluk abadi sejati oleh makhluk dari alam yang lebih rendah, pada kenyataannya, tahap keabadian sejati hanyalah peringkat budidaya abadi yang paling rendah. Ada beberapa peringkat di atas tahap keabadian sejati seperti tahap Void Spirit dan tahap keabadian sejati. Selesaikan tahap asal, dan seringkali jutaan tahun kultivasi yang sulit akan diperlukan untuk naik ke setiap peringkat kultivasi utama. Dengan demikian, makhluk abadi dibagi menjadi tingkat lanjutan, menengah, dan dasar. Bahkan di antara mereka yang berada di level yang sama peringkat kultivasi, perbedaan tingkatan akan sama dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar, jawab Gao Seng. Bolehkah saya bertanya di basis kultivasi apa Anda saat ini, Brother Gao? Han Li bertanya. Saya sangat malu untuk mengatakan bahwa meskipun saya telah menjadi dewa sejati selama beberapa juta tahun, saya tidak dapat maju lebih jauh dari tahap keabadian sejati tingkat lanjut. Jika saya tidak menemukan peluang lain, maka ini kemungkinan besar di mana saya akan tinggal selama sisa hidup saya, jawab Gao Seng dengan senyum asam. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendengar ini. Dia benar-benar tidak dapat mengumpulkan basis kultivasi Gao Seng, namun yang terakhir hanyalah True Immortal tingkat lanjut. Kalau begitu, makhluk abadi yang baru naik sepertiku pasti hanya berada di tahap keabadian sejati dasar, renung Han Li. Saya kira Anda bisa mengatakan itu, meskipun itu tidak sepenuhnya benar. Bagaimanapun, Anda masih belum mengubah semua energi Anda menjadi kekuatan spiritual abadi, jadi Anda masih perlu beberapa abad untuk mencapai tahap keabadian sejati dasar, jawab Gao Seng sambil tersenyum. Han Li terdiam setelah mendengar ini, dan hanya setelah beberapa lama dia berbicara lagi. Menilai dari apa yang baru saja kamu katakan, pasti tidak ada kekurangan pembudidaya biasa di luar dewa sejati seperti kita di alam abadi sejati, kan? Memang ada pembudidaya di bawah tahap keabadian sejati di alam keabadian sejati. Terlepas dari kekuatan kita, bahkan makhluk abadi seperti kita tidak dapat memastikan bahwa keturunan kita juga akan dapat berkultivasi untuk menjadi makhluk abadi. Karena ketidakmampuan mereka untuk memanfaatkan spiritual abadi kekuatan, rentang hidup orang-orang ini terbatas, sehingga mereka hanya bisa menikah dan bereproduksi untuk melahirkan lebih banyak manusia. Dengan siklus ini terus berulang, populasi pembudidaya dan manusia yang cukup besar di bawah tahap keabadian sejati telah meningkat secara alami dari waktu ke waktu. Gao Seng tampaknya cukup meremehkan manusia ini. Begitu. Dalam hal ini, seni kultivasi abadi tingkat tinggi memang sangat penting bagi kita dewa sejati. Han Li mengangguk sebagai jawaban saat dia mulai mempertimbangkan pilihannya. Gao Seng tahu bahwa Han Li masih sedikit ragu-ragu, jadi dia mendesak, balai batu kita sangat menjunjung tinggi keabadian yang naik, jadi kamu tidak akan menemukan kekuatan lain yang menawarkan manfaat yang lebih menguntungkan daripada kami. Selain itu, Anda dapat mengambil posisi tetua tamu di aula batu kami. Jika Anda merasa aula batu kami tidak cocok untuk Anda dalam beberapa abad, Anda dapat mengembalikan semua manfaat yang Anda terima dari aula batu kami dan pergi tanpa pertanyaan yang diajukan. Han Li akhirnya yakin. Itu adalah serangkaian kondisi yang sangat memikat.
Kalau begitu, aku akan ikut denganmu untuk melihat aula batumu. Seperti yang dikatakan Gao Seng, hal terpenting baginya sekarang adalah mengubah energi di tubuhnya menjadi kekuatan abadi sejati sehingga dia benar-benar dapat maju ke tahap keabadian sejati. Dengan demikian, bergabung dengan kekuatan besar sebelum secara bertahap belajar tentang alam abadi sejati adalah pilihan yang sangat baik. Gao Seng secara alami sangat senang mendengar tanggapan Hon Li, dan setelah meyakinkan Hon Li bahwa dia tidak akan menyesali keputusannya, dia menyapu lengan bajunya ke udara, dan sebuah bayangan muncul dari punggungnya sebelum berubah menjadi Gao Seng berjubah perak lainnya. Bertugas menggantikan saya di sini untuk saat ini sementara saya membawa rekan Dawis Han ke aula batu. Kamu harus cepat. Jika inspektur daerah melihat ketidakhadiranmu, aku tidak akan bisa melindungimu untuk waktu yang lama, jawab Gao Seng kedua tanpa ekspresi. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Platform Immortal Ascension ini sangat terpencil, mengapa seorang inspektur datang ke sini? Jika saya ingat dengan benar, terakhir kali seorang inspektur muncul di sini adalah beberapa abad yang lalu. Selain itu, saya hanya mengambil rekan Tawis Han ke aula batu kami, jadi paling-paling, hanya perlu sekitar setengah bulan sebelum saya kembali, kata Gao Seng dengan acuh tak acuh. Baiklah, selama kamu tahu apa yang kamu lakukan, pastikan kamu tidak membuatku jatuh untukmu. Dengan itu, Gao Seng kedua melangkah ke sisi kolam dan duduk dengan kaki disilangkan, lalu menutup matanya dan mulai bermeditasi. Sedikit kejutan secara alami muncul di wajah Hon Li setelah melihat ini. Maaf, Anda harus melihat itu, Saudara Han. Itu adalah tiruan tanah yang saya perbaiki, dan itu tidak sekuat saya, tapi itu lebih dari cukup kuat untuk berurusan dengan dewa sejati dasar. Dengan klon ini menggantikan saya, aku bisa pergi tanpa khawatir. Ayo pergi, aku akan membawamu ke aula batu sekarang, Gao Seng menjelaskan sambil tersenyum sambil membuat segel tangan, lalu mengarahkan jari ke penghalang cahaya yang mengelilingi peron. Titik. Sebuah lubang melingkar yang cukup besar untuk dimasuki seseorang segera muncul di penghalang cahaya atas perintahnya. Gao Seng memimpin jalan keluar dari lubang, dan Hon Li segera mengikutinya. Pada saat mereka meninggalkan platform, kekuatan penuh badai salju menimpa mereka, membawa serta ledakan kekuatan glasial yang luar biasa. Bahkan dengan kondisi fisik yang luar biasa dari Hon Li, alisnya sedikit berkerut dalam menghadapi kondisi yang keras ini. Sedikit kejutan melintas di mata Gao Seng saat melihat ini. Wilayah abadi glasial utara dinamai demikian karena suatu alasan. Suhu rata-rata di wilayah abadi ini sangat rendah, dan selama badai salju yang begitu dahsyat, kekuatan glasial di udara tidak boleh diabaikan. Bahkan dewa sejati dasar lokal umumnya harus membawa satu atau dua harta yang dimurnikan secara khusus untuk menangkal hawa dingin sebelum mereka berani menghadapi badai salju secara langsung seperti ini. Namun Hon Li baru saja naik ke alam abadi sejati, tetapi badai salju hampir tidak terlihat mengganggunya sama sekali, dan itu sangat mengejutkan bagi Gao Seng. Pikiran Gao Seng dengan cepat berpacu, tetapi tangannya tidak goyah sedikit pun saat dia melepaskan segel mantra putih ke bawah. Segera setelah itu, beberapa tangisan jelas terdengar dari salju tebal yang menumpuk di tanah di bawah. Di tengah kesibukan salju yang meletus ke udara, dua burung merak raksasa putih murni muncul. Silakan, rekan Dawis. Gao Seng naik ke salah satu burung merak sebelum menunjuk ke burung merak lainnya dan memberi isyarat kepada Hon Li dengan senyum mengundang. Senyum tipis muncul di wajah Hon Li saat ia terbang ke merak lainnya, dan mengikuti instruksi dari Gao Seng, dua binatang abadi melebarkan sayap mereka dan terbang langsung ke salju dan es. Dengan demikian, Han Li mengambil langkah pertamanya dalam perjalanannya melalui alam abadi sejati.